Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Ali Manul Hakim. Saya merupakan mahasiswa dari Ilmu Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Aam Abdussalam, MPD, dan Bapak Dr. Cucu Surahman, MA. Insya Allah di video kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan dalam pendidikan Islam. Sebelum kita membahas mengenai lingkungan pendidikan Islam, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai apa itu lingkungan. Ya, jadi lingkungan itu merupakan segala kondisi ataupun alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, serta perkembangan hidup manusia. Jadi, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti misalkan hewan, tumbuhan, masyarakat, pepohonan, bangunan-bangunan, itu semua merupakan lingkungan. Karena apa? Karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan hidup kita. Lingkungan ini mencakup seluruh material, baik itu dalam diri maupun luar manusia. Baik itu yang sifatnya fisiologis, psikologis, maupun sosiokultural. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita selaku makhluknya untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ghasiyah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Lalu apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan? Dan apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan? Dan apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana bumi-bumi itu dihamparkan? Nah, setelah kita tadi membahas mengenai apa itu lingkungan, bahkan Allah Subhanahu wa taala tadi telah memerintahkan kita untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan supaya kita mentadaburi alam sekitar kita yang mana itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan Islam. Nah, apa sih pendidikan Islam itu? Dalam buku aplikasi model pendidikan Qur'ani dalam pembelajaran agama Islam di sekolah, karya Profesor Syahidin, pendidikan Islam itu merupakan salah satu gagasan ataupun pemikiran pendidikan yang mana gagasan tersebut bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah secara utuh. Jadi, pendidikan Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah secara utuh. Jadi tidak mengambil dari teori-teori Barat, teori-teori Timur, ataupun teori-teori lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Lalu tujuannya apa sih pendidikan Islam itu? Ya tidak lain tidak bukan
tujuan daripada pendidikan Islam ini adalah membentuk manusia menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Siapa sih role model yang dapat dijadikan contoh seorang yang insan kamil? Ya tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Nah, Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat itu merupakan role model daripada insan kamil. Nah, tujuan daripada pendidikan Islam itu adalah membentuk manusia-manusia sehingga memiliki model seperti Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabat. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas 2 kata atau 3 kata ya. Yang pertama itu lingkungan, yang kedua adalah pendidikan Islam. Nah, itu kan tadi dipisah ya. Nah, sekarang bagaimana jika 3 kata tadi semuanya disatukan menjadi lingkungan pendidikan Islam? Nah, apa sih lingkungan pendidikan Islam itu? Nah, lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi ataupun kelembagaan yang mana di dalamnya berlangsung proses pendidikan Islam. Nah, seperti contoh misalkan madrasah ataupun pesantren dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah membahas semuanya ya, mulai dari lingkungan pendidikan Islam dan juga lingkungan pendidikan Islam. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Nah, setidaknya lingkungan pendidikan Islam ini ada 5. Yang pertama adalah masjid. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah sekolah ataupun madrasah. Yang ketiga adalah masjid. Yang keempat adalah masyarakat. Dan yang kelima adalah lingkungan alam atau alam sekitar. Nah, sekarang kita langsung saja membahas pada lingkungan pendidikan Islam yang pertama dan yang paling utama, yaitu adalah keluarga. Nah, keluarga dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan kata ahlun, gitu ya. Nah, kata ahlun ini setidaknya itu disebutkan 127 kali dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Yang artinya Lut berkata gitu ya. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari apa-apa yang mereka perbuat, gitu. Dari apa-apa yang aku dan keluargaku perbuat. Jadi pada ayat tersebut Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Lut dan keluarganya diselamatkan dari apa-apa yang telah mereka perbuat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga ini merupakan lingkungan yang pertama dalam pendidikan Islam. Dalam keluarga inilah anak-anak itu belajar pada orang tuanya. Anak-anak mulai belajar kasih sayang, belajar kecemburuan yang positif, tahu tentang rasa malu yang positif tentunya ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan lain sebagainya, itu dimulai dari keluarga. Jika keluarganya tidak mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya, maka tentu anaknya pun tidak akan menjadi seseorang yang baik. Ya, baik, kita langsung saja membahas mengenai lingkungan pendidikan Islam yang kedua, yaitu sekolah atau madrasah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di dalam Al-Quran tidak spesifik disebutkan kata madrasah, tetapi disebutkan kata darosa, itu fi'il madi daripada madrasatun. Nah, madrasatun itu kan isim makan ya. Isim makan itu artinya kata tempat istilahnya gitu ya, tempat untuk belajar. Nah, kan karena darosa itu artinya belajar. Nah, setidaknya kata darosa ini disebutkan 6 kali dalam Al-Quran. Nah, 6 penyebutan kata darosa tadi dalam Al-Quran itu beragam maknanya. Ada yang maknanya itu adalah untuk mempelajari sesuatu, mempelajari Taurat, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya gitu ya. Pokoknya
Kata darosa itu setidaknya itu disebutkan 6 kali dalam Al-Quran. Teman-teman bisa mencari sendiri agar lebih memahaminya seperti itu. Nah, jadi sekolah atau madrasah ini merupakan pendidikan lanjutan gitu. Jadi setelah tadi dari keluarga, lanjutannya adalah kepada sekolah atau madrasah. Di sana lebih formal lagi pendidikannya. Kita mulai belajar tentang membaca, belajar menulis, menghitung, hingga kepada pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum atau tentang agama atau tentang bahasa seperti itu, yang mana yang tidak didapatkan di keluarga. Lalu yang selanjutnya, lingkungan pendidikan dalam Islam yang ketiga adalah masjid. Nah, jadi tadi kan keluarga dulu, udah keluarga lanjut ke pendidikan formal, yaitu sekolah atau madrasah. Nah, biasanya ada sampingan-sampingan nih, gitu ya. Kalau misalkan mau belajar ngaji, belajar ilmu agama lebih dalam lagi, biasanya itu di masjid. Nah, jadi masjid itu akar katanya dari kata sajadah, gitu ya. Sajadah itu artinya sujud, gitu ya. Kita menundukkan kepala kita dan menundukkan kepala ke tanah, gitu ya. Dan masjid itu sama kayak tadi, itu isi makan, gitu. Jadi kata tempat, gitu, masjidun. Nah, jadi biasanya ketika siswa atau ketika pelajar anak itu ingin mempelajari ilmu agama yang lebih dalam lagi, belajar ngaji atau lain sebagainya, itu biasanya suka pergi ke masjid. Biasanya di masjid itu ada ustadz ataupun DKM-nya yang mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti baca Al-Quran, ya, tata cara sholat yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita udah membahas 3 ya. Yang pertama keluarga, terus madrasah ataupun sekolah, dan yang ketiga adalah masjid. Nah, sekarang kita lanjut ke pendidikan lingkungan pendidikan Islam yang keempat, yaitu masyarakat. Nah, masyarakat ini mungkin diserap dari bahasa Arab ya, itu artinya syaraka, yang artinya bersekutu atau berserikat, pokoknya kumpulan orang-orang banyak. Itu disebut dengan masyarakat seperti itu. Nah, masyarakat ini merupakan lingkungan pendidikan Islam yang mana di dalamnya itu mengandung pendidikan secara tidak formal gitu. Jadi kalau tadi di sekolah atau madrasah pendidikannya formal, nah kalau di masyarakat itu pendidikannya tidak formal. Jadi secara tidak sengaja ada hal-hal yang merupakan bentuk pendidikan gitu. Seperti misalkan adanya kerjasama, gotong royong dengan masyarakat sekitar gitu ya. Sopan santun dengan masyarakat itu kan merupakan secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pendidikan. Apalagi jika mengikuti organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti misalkan Karang Taruna gitu ya, atau dan lain sebagainya, yang mana di sana ada bentuk pendidikan yang tidak formal gitu, yang mana itu sangat luar biasa positifnya bagi peserta didik. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah lingkungan alam gitu ya. Nah, lingkungan alam di sini mungkin lebih kepada alam seperti hutan, pantai, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi memang alam sekitar ini merupakan lingkungan pendidikan Islam. Mengapa? Karena betul, kita ini hidup di dunia dan kita tidak selamanya tinggal di rumah. Kita tidak selamanya tinggal di perkotaan. Ketika kita misalkan di perkotaan itu terjadi kerusuhan, terjadi bencana dan lain sebagainya yang mengharuskan kita untuk berpindah kepada tempat yang lebih aman, misalkan contohnya ke hutan, ke gunung, atau ke tempat lainnya. Nah, itu kita perlu adanya pengetahuan tentang alam. Nah, jika kita tidak membiasakan gitu peserta didik untuk berinteraksi dengan alam sekitarnya, dengan hutan, dengan pantai, dan lain sebagainya, maka jika terjadi hal yang tadi saya sebutkan, mereka akan kelabakan, mereka akan tidak tahu bagaimana cara hidup di alam, mereka tidak akan tahu bagaimana caranya survive di alam gitu. Dan jika mereka tidak tahu ilmunya, maka tentu mereka akan sulit untuk bertahan hidup seperti itu. Jadi alam sekitar seperti hutan dan sebagainya itu merupakan salah satu lingkungan pendidikan dalam Islam. Dan Islam pun memerintahkan kita untuk mentadaburi kan, untuk mentadaburi seluruh alam semesta ini, mentadaburi seluruh ciptaan Allah,
Sehingga ketika kita pergi ke alam, pergi ke hutan misalkan, di sana kita bisa mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita melihat di perkotaan itu kan mobil, bangunan-bangunan, yang mana itu ciptaan-ciptaan manusia gitu. Tapi ketika kita pergi ke hutan, ke pantai, tentu di sana banyak hewan-hewan yang luar biasa cantiknya, ada bintang-bintang kalau di malam hari seperti dan sebagainya. Itu tentu merupakan salah satu ibadah gitu yang mentadaburi alam itu. Dengan kita mentadaburi alam semesta, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah, itu akan memberikan akan menekankan nilai-nilai penghayatan yang luar biasa kepada peserta didik. Peserta didik akan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih takjub kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menciptakan alam yang begitu indahnya seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 5 macam ya lingkungan pendidikan dalam Islam. Jadi yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah atau madrasah, yang ketiga masjid, yang keempat lingkungan masyarakat, dan yang kelima adalah alam sekitar. Nah, tapi video ini tidak akan berakhir sebelum kita membahas salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan salah satu lingkungan pendidikan dalam Islam yang telah kita sebutkan tadi. Oke, jadi jangan dulu beranjak dari tempat duduknya, tetap siapkan konsentrasinya, harus lebih fokus karena di sini kita akan membahas mengenai ayat Al-Quran, mulai dari asbabun nuzulnya, makna global, serta pendapat para mufassir insyaallah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas mengenai satu ayat yang mana dalam ayat ini disebutkan salah satu lingkungan pendidikan Islam yang tadi pertama disebutkan, yaitu keluarga. Ayatnya ini ada dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya, baik, insyaallah saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah membaca Quran surah At-Tahrim ayat 6. Insyaallah saya akan membacakan artinya sedikit demi sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah diri kalian, kata Allah. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijaratu, yang mana neraka ini bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Alaiha, dan di atasnya itu malaikatun ghiladun syidad, malaikat yang keras dan juga kasar. Allahu akbar. La ya'sunallaha, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendurhakakan ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendurhakakan orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik teman-teman, setelah tadi saya membacakan ayat Al-Qur'annya beserta artinya. Nah, di sini insyaallah sekarang saya akan membahas mengenai asbabun nuzulnya. Nah, mohon kepada teman-teman yang menonton video ini, jika ada kesalahan dalam penjelasan asbabun nuzul, mohon untuk diluruskan di kolom komentar ya. Oke, jadi yang saya ketahui dari pada asbabun nuzul Quran surah At-Tahrim ayat 6 ini adalah ketika Rasulullah SAW itu mengunjungi salah satu istrinya,
dan di sana beliau disuguhi minuman, yaitu madu gitu ya, disuguhi madu, lalu beliau meminumnya. Nah, ketika beliau pulang, ya, Rasulullah SAW pulang kepada istri yang lainnya gitu ya, lalu istrinya berkata bahwasannya Rasul itu bau getah seperti itu. Nah, sehingga pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan pada istrinya, ya tadi aku habis meminum madu gitu, dan aku tidak akan meminumnya lagi. Nah, hingga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, bahwasannya kata Allah, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan olehku, kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, jadi intinya asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW itu mengharamkan atau tidak bolehkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai asbabun nuzul, selanjutnya kita akan membahas mengenai makna global daripada surat At-Tahrim itu sendiri. Nah, jadi surat At-Tahrim ini terdiri dari 12 ayat, dan surat At-Tahrim ini tergolong surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kurang lebih surat At-Tahrim ini berisi tentang aturan ya politik pemerintahan, aturan tentang penetapan tata cara bermusyawarah, terus menata hubungan gitu ya antara secara kaum mukmin dengan yang selain mukmin gitu ya, muslim dan non muslim, dan hal-hal lain yang banyak dibahas dalam Quran surat At-Tahrim ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendapat mufassir mengenai Quran surah At-Tahrim ayat 6 ini. Pertama, saya akan mengutip dari tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab. Nah, kurang lebih seperti ini tafsirannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Jadi diusahakan semaksimal mungkin gitu ya, memelihara dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Seperti contoh misalkan seorang suami ya, melihat istrinya berbuat maksiat atau tidak menggunakan kerudung, tidak menutup auratnya, maka seorang suami di sana wajib untuk menegur istrinya, untuk menasehati istrinya dalam rangka untuk memelihara dirinya dan keluarganya, di sana adalah istrinya, agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waquduhan nasu wal hijaratu. Yang bahan bakarnya itu manusia dan batu-batu. Jadi api neraka itu bahan bakarnya tidak lain tidak bukan adalah manusia dan juga batu-batu. Jadi manusia-manusia yang berdosa itu dimasukkan ke dalam neraka sehingga menjadi bahan bakar dari neraka itu sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Nah, di atasnya itu terdapat malaikat yang kasar dan juga keras. Nah, menurut Profesor Quraisy Shihab, walaupun mereka itu keras dan kasar, malaikatnya itu keras dan kasar dalam menyiksa manusia yang ada dalam neraka, tetapi mereka tidak akan melebihi ya siksaannya dari apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan cambukannya sekeras ataupun seberat 10 kilo, maka walaupun malaikat itu keras dan kasar, itu tidak akan menjadikan pukulannya 20 kilo. Tetap 10 kilo seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun menurut Tabai, beliau menafsirkan kata giladun syidad ini untuk malaikat adalah bahwasannya kata keras dan kasar itu bukan berarti keras dan kasar fisiknya seperti itu, tetapi hatinya. Malaikat yang menyiksa di neraka itu tidak akan merasa iba terhadap manusia yang ia siksa gitu ya. Jadi sehingga ketika Allah perintahkan untuk menyiksanya, tidak akan ada rasa iba dalam hatinya. Sehingga Allah ciptakan malaikat itu dengan giladun syidad. Tidak ada rasa iba sehingga akan terus menyiksa sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai ke dalam sesi yang terakhir, yakni yang menjelaskan mengenai kaitan
antara Quran Surat Tahrim ayat 6 dengan lingkungan pendidikan Islam. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke sesi yang terakhir dalam video ini, yakni kaitan antara Quran Surat Tahrim ayat 6 dengan lingkungan pendidikan Islam. Apa sih kaitannya? Yang pertama adalah seorang orang tua yang mukmin, yang muslim, itu harus mengajarkan kepada anaknya taqarrub ilallah, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan keluarga atau lingkungan keluarga harusnya memfokuskan pendidikannya dalam pendidikan agama, seperti misalkan cara mengaji gitu ya, tata cara sholat yang baik dan benar, dan lain sebagainya gitu ya. Urusan masalah nanti ilmu-ilmu pengetahuan itu diserahkan kepada sekolah ataupun madrasah. Yang ketiga, orang tua harus menjadi role model bagi anaknya. Orang tua itu harus sholat juga, harus ngaji juga, sehingga anak meneladani, anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan yang keempat, yang terakhir, metode dalam pendidikan keluarga itu harus berupa nasihat, pengajaran, dan juga uswah hasanah, role model gitu ya, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Sehingga orang tua itu harus baik, harus benar, sopan santun, dan lain sebagainya. Sehingga dicontoh oleh anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun akan seperti orang tuanya yang soleh dan solehah. Nah, mungkin itu teman-teman kaitan antara Quran Surat Tahrim ayat 6 dengan lingkungan pendidikan Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Mohon kepada teman-teman yang mendapati kekeliruan dalam video ini, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar sehingga saya bisa memperbaikinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.